Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang ini masih kasusnya Ruben Onsu ya. Ini bagaimana terminologinya pun akan dijelaskan gitu nanti. Ini ada juga para pendapatnya, termasuk dari garis kerasnya Ruben Onsu yang mengatakan ini juga karena memenuhi kebutuhan untuk Sarwenda dan yang lainnya, termasuk juga ini Emma yang di ulti sama ini ya Melanie, dan dia dalam live-nya menjelaskan gitu kan bahwa dia kenapa seperti itu. Saya enggak menyenggol ya, tapi saya langsung mengundang dia, manggil namanya gitu, supaya ya apa yang dia senggol tuh salah gitu kan. Yuk kita tonton beritanya kayak gimana satu persatu, cekidot. Jadi tersangka penggelapan dana investasi 3,5 miliar guys. Hari ini berita merilis ya dari kompas.com hari ini 21 Agustus 2026. Jadi si Ruben Onsu ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi sebesar 3,5 miliar guys. Dan ini sudah diberikan keterangan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Muhammad Iskandar Syah. Jadi di sini dikatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh korbannya berinisialnya DM. Diserahkan ke Ruben sebagai modal awal. Jadi korban ini dijanjikan akan menerima keuntungan setelah lewat jangka waktu tertentu gitu. Tapi konon ya nggak diterima-terima, makanya dilaporkan kan. Nah, Kompas.com ini berusaha untuk konfirmasi nih dengan pengacara Ruben, yaitu Minola Sembayang. Tapi Bapak Minola tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena katanya belum tahu, soalnya dia lagi di luar kota. Sementara manajernya Ruben itu juga tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi. Mengenal pasal yang disangkakan kepada Ruben Onsu itu ada di pasal 378 atau pasal 372 mengenai penipuan atau penggelapan, seperti itu ya. Gimana tanggapan netizen? Apakah netizen tetap berharap ini hanyalah gosip atau rumor belaka? Tapi kalau mau dilihat, media yang memposting berita ini adalah media kompas.com, yang mana media kredibel banget. Ya kayaknya harus mengurungkan niat dalam menganggap ini hanyalah gosip belaka begitu ya. Iya, tahu. Ini baru tersangka. Jadi masih ada proses panjang untuk membuktikan orang ini bersalah atau tidak. Harus disidangkan, harus diadili begitu. Tetap junjung asas praduga tak bersalah. Begitu kan? Ini aku tayangin supaya kalian paham ya, nggak banyak di luar sana ngomong yang segala-segala macem. Ini kronologinya. Dan kita tahu setiap orang punya masalah, masalahnya cukup berat banget. Seorang ayah yang ya ampun-ampunan deh, nggak dari keluarga kandung, nggak dari keluarga rumah tangga, semua masalah tumpuk ke Ruben. Kalau kalian sudah baca sini, aku pindah supaya kalian bisa baca yang sini ya. Aku ngilang. Tuh, kita doain semoga ayah bisa menghadapi masalah ini dan bisa terselesaikan dengan damai, karena ini masalah wan prestasi ya. Semoga bisa berdamai, pelapor juga bisa berdamai, dan Ruben juga bisa menyelesaikan masalahnya, dan rekan-rekan artis juga banyak yang bisa membantu. Amin. Ya elah, sibuk perkara tersangka. Baru juga tersangka, belum ditangkap kan? Kalau support mah tetap support, gak peduli dia mau tersangka, mau ditangkap. Tersangka juga gara-gara apa? Gara-gara memperjuangkan si janda kan? Rela-rela mengorbankan dirinya, kecuali tersangkanya dalam kejahatan. Itu namanya mengorbankan dirinya demi membahagiakan orang-orang terdekatnya. Ruben Onsu sudah sah ditetapkan sebagai tersangka guys. Ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana dan juga penipuan katanya guys. Awalnya kasus tersebut itu tuh Ruben Onsu statusnya itu masih terlapor, dan sekarang itu sudah dinaikkan sebagai tersangka sama Polres Jakarta Selatan guys. Kenapa bisa dinaikkan sebagai tersangka? Katanya tuh ada bukti-bukti yang kuat gitu. Gue kalau misalnya jadi Ruben Onsu ya guys ya, gue udah kagak kuat, gue udah kayak lompat, gue di
manik nih gue lompat. Buset, ada aja cobaannya. Yang ini aja belum beres, ada lagi. Ini belum beres, ada lagi guys. Dan katanya kasus ini tuh udah dilaporin dari bulan Agustus 2025 katanya guys. Ya kita lihat aja ya guys ya prosesnya bagaimana ya. Semoga aja ya guys ya tuduhan ini tuh nggak benar gitu. Karena gue masih nggak percaya gitu guys kalau seorang Ruben Onsu menggelapkan dana dan penipuan. Kalau nggak salah tuh totalnya tuh 3,5 miliar deh kalau nggak salah ya. Doa yang terbaik ya guys ya buat Kak Ruben Onsu, sumpah kayak banyak kali bah cobaannya. Bukan donatur, jangan ngatur. Itu lebih tepat kayaknya Gwen buat kamu. Karena pasal 39 yang sudah ditetapkan waktu kalian perpisahan mengenai anak, itu jangan ditambah-tambahi, jangan ada persyaratan-persyaratan. Ketemu harus ada syarat. Ini harus ada syarat ya. Waktu baik-baik dulu yang ngerawat kamu. Dalam kondisi sakit kamu yang ngerawat. Nyantai aja karena ngalir 200. Giliran sekarang katanya sakit diungkit-ungkit. Ada penambahan, ulang tahun penambahan segala macam. Terus terang aja bilang, sini duit. Kalau ada duit gak ada tambah penambahan. Kayak dulu aja, lu pergi bebas sama anak-anak. Yang penting duit aja gitu. Terus jangan lupa juga waktu kemarin 17-an kursi makan dari rumah ayah kenapa diangkut? Katanya mau kabur kok bawa kursi makan yang warna biru itu. Kalau emang kabur sekalian Gus gitu, nggak usah bawa kursi itu yang baru kelihatan. Gua rasa kasur juga dibawain kali ya. Itu berarti kaburnya cuman gertak setengah hati. Udah males. Oke, kita tanggapi yang katanya Ruben Onsu kasusnya, bukan kasusnya, ini jadi tersangka. Nah, begitu dengan pengendapan investasi untuk sebuah produk. Oke, kita gas. Produk kecantikan. Siapa yang punya? Mbak SW. Launching pada tahun berapa? 2021. Produknya apa Bun? Produknya adalah Sharwenda Secret Shine atau triple S Shine. Itu untuk rambut dan kuku. Oke, terus kemudian ada juga tuh Sharwenda Juice, launching pada tahun berapa? 2016. Oke. Ada lagi tuh, ada beberapa lagi tuh. Nah, ada produk lagi tuh, Sharwenda Calm Glow, Cola Glow 5000 mg. Nah, itu ada tuh. Nah, ada beberapa, terus ada Duster. Jadi produk-produk tersebut atas nama Mbak SW itu. Kalau dikatakan Ruben Onsu yang melakukan, katakanlah yang dipersalahkan atau yang melakukan gue malah merembet. Mbak SW yang memiliki dari produk-produk tersebut pasti nanti akan makanya jangan aneh-aneh. Di sini nih kan ya kita harus tahu nih, bagi penonton netizen itu ya cerdas. Orang dilaporkan itu nggak masalah. Kalau memang Ruben ini tersandung kasus, ya kita nggak bisa menyangkal itu kalau memang ada. Tetapi kita lihat ini kan investasi, pengendapan investasi begitu ya, potong-potong atau bagaimana kurang paham. Tetapi di dalam suara dari Bapak polisi itu mengatakan bahwa itu adalah untuk produk. Ya kita telusuri produk-produk apa yang dimiliki oleh Ruben Onsu, tapi ternyata kan produk-produknya atas nama kayak kolagen, suplemen minuman kolagen, terus Sharwenda Calm Glow, dan kita ketahui ini di tahun berapa, dari tahun 2016, tahun 2021, terus tahun 2021 dan yang lainnya lah. Seperti itu. Jadi kalau toh pun nanti Ruben Onsu menjadi tersangka, dia akan di BAP, ditanyakan apa ini dan kenapa, siapa yang pegang usahanya. Yuk mari cerdas netizennya. Salam cinta damai dari Kediri. Kalau ini frozen food. Oh, I see tuh lengkap semuanya, gila ya. Dari atas sampai bawah semuanya lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Suka bikin steak, suka bikin daging mana? Guys. Cici Talia juga suka. Iya, ini jadi Cici Talia, Onyo juga suka.
Ini juga suka. Pokoknya suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Janganlah. Masakin juga. Iya, masakan beda. Aku masih masakin juga. Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga. udah satu-satu. Tuh. Itu kalau Gio sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh. Dua kan? Aduh, rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Tapi honestly, ini jujur ya Wen, semenjak lo bercerai, apakah Gio adalah laki-laki atau orang luar yang pertama yang bisa dekat sama anak? Nggak tahu. Anak-anak ngeliat kali tahu mana yang handsome, mana yang enggak. Ketemu WhatsApp, gue nggak mau ketemu. Marah dia ngajakin gue ketemuan. Kalau nggak terima DM gue, kita ketemu WhatsApp, gue nggak mau ketemu. Ngapain? Buang-buang waktu aja. Lu juga ngebela junjungan lo juga. Boleh-boleh aja ngomong apa aja, menyakitkan hati orang, nyenggol orang, disenggol marah. Nah lu bilang gantengan anak-anak, tahu ya yang gantengnya mana? Alamak, astagfirullahalazim. Kok makan di luar aja makan, ngapain dimasakin? Ya Allah. Biar aja dia nggak bacot. Orang sukanya nyenggol orang, nyindir-nyindir orang, giliran gua ulti, gua nggak nyindir loh. Gua nggak ada nyindir, gua panggil Mel. Gua panggil, gua bukan nyindir. Kenapa? Ya gua nggak suka dong, masa anak orang disuruh makan di luar, yang bener aja. Sementara yang belum jadi suami, ditanya-tanya makanannya mana, kan aneh. Nggak juga budaya kita. Bukan budayanya kita. Untuk tinggal satu rumah sebelum nikah tuh bukan budaya kita, ya. Itu nggak tidak pantas buat di highlights, apalagi di acara TV ditonton semua umur. Lucu dong nanti anak-anak nonton, dilihat loh. Kok ngapain di kulkasnya yang perempuan ditanya makanannya yang pacarnya? Emang dia siapa? Kan gitu. Iya dong, aneh dong. Kalau tanya makanan anak-anak ya wajar. Anak-anak itu kan tinggal sama mamahnya, dibiayai oleh bapak, tinggal sama bunda, dibiayai oleh si ayah. Kalau ditanya makanan anak-anak wajar. Apalagi anak sulung yang cowok, itu kan anak loh, udah kayak anak kandung itu. Orang udah diadopsi kok, gimana? Jadi ini ya, kan kita sebagai orang yang melihat berita ini gitu, termasuk tentang kasusnya Melanie dan Emma gitu kan, mungkin karena terlalu banyak nyenggol ke ini, mungkin Emma jadi ini ya kelihatannya kesel gitu ke Betran kan anaknya, kenapa nggak boleh dikasih makan di rumahnya orang tuanya sendiri gitu, walaupun anak angkat gitu. Tapi ketika pacarnya dikasih makan, di welcome gitu, masa makasihnya daging apa gitu kan, makan apa, kalau ini nggak boleh, harus kenapa dimasakin gitu. Memang itu kontradiksi banget. Menurut kan kayak gimana dengan kasusnya juga Ruben Onsu yang dengan ini kemungkinan apakah terduga ini juga nyangkut duitnya ke Sarwenda? Menurut kalian kayak gimana dengan konflik yang begitu panjang sampai ke teman-temannya pun ikut kayaknya terseret dengan ini ya, masalah kayak gini? Komen-komen boleh di bawah, jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.